Selamat siang, Lause. Di sini saya mau mempresentasikan portofolio saya, yaitu Hari Raya China Yuan. Tapi saya akan berfokus pada Hari Raya Imleknya saja. Oke, jadi di sini saya mau menjelaskan Lunar New Year atau Hari Raya Imlek. Nah, Lunar New Year. Yang pertama itu apa itu Lunar New Year atau apa itu Chunjie? Chunjie adalah istilah dalam bahasa Mandarin yang berarti festival musim semi, atau yang biasa lebih dikenal sebagai Tahun Baru Imlek. Chun berarti musim semi dan Jie berarti festival atau hari raya. Jadi jika digabungkan yaitu Chun Jie, secara harfiah berarti festival musim semi. Nah, selanjutnya sejarah Chun Jie. Festival musim semi berasal dari sistem kalender lunar yang pertama kali digunakan sejak zaman dinasti Xia sekitar tahun 2070 sampai 1600 Masehi, sebelum Masehi. Nah, dinasti Xia, Shang, dan Zhou 2070 sampai 221 sebelum Masehi. Kalender lunar digunakan untuk mengatur siklus pertanian pada zaman tersebut, dan tahun baru menandai awal musim semi. Jadi pas tahun baru ini adalah waktu untuk memulai bercocok tanam. Nah, selanjutnya ini ada dari dinasti Qin dan Han sekitar tahun 221 sebelum Masehi dan tahun 220 Masehi. Kaisar Qin Shi Huang menyatukan sistem kalender di seluruh Tiongkok. Pada masa dinasti Han, nama Chunjie atau festival musim semi mulai digunakan. Dan pada zaman tersebut juga budaya merayakan Imlek dengan makanan, doa, dan pertunjukan berkembang pesat. Nah, selanjutnya sendiri ada yang ketiga yaitu dinasti Tang, Song, dan Ming pada tahun 618 sampai 1644 Masehi. Pada zaman tersebut, festival semakin berkembang dengan barongsai, petasan, dan pertunjukan wayang. Selanjutnya juga sudah mulai muncul angpao atau hungpao, mulai diberikan kepada anak-anak sebagai simbol keberuntungan. Dan ada juga kue keranjang dan mie panjang umur mulai populer sebagai makanan khas Imlek pada zaman dinasti Tang. Nah, selanjutnya ada dinasti Qing. Chunjie menjadi perayaan resmi di seluruh Tiongkok pada zaman dinasti Qing, dan kaisar mengadakan ritual besar-besaran di kuil surga atau Tiantan di Beijing. Tradisi mudik ke kampung halaman berkembang di antara pejabat dan rakyat pada dinasti Qing. Selanjutnya, makna dan tradisi yang berkaitan dengan Chunjie. Nah, yang pertama itu awal baru. Maknanya adalah awal baru. Awal baru ini apa sih? Awal baru itu melambangkan harapan dan awal kehidupan baru dengan meninggalkan kesialan tahun sebelumnya. Menandainya itu dan pada awal baru ini biasanya ditandai dengan dimulainya tahun baru dalam kalender Tionghoa. Nah, selanjutnya itu adalah kebersamaan keluarga, yang berarti waktu bagi keluarga untuk berkumpul, makan malam bersama, atau biasanya disebut Nian Ye Fan. Nah, selanjutnya ini adalah penghormatan leluhur, dilakukan dengan sembahyang dan doa untuk leluhur. Dan yang biasa kita dapat nih adalah simbol keberuntungan, yaitu yang biasanya berwarna merah atau angpao, hungpao, dan petasan untuk mengusir roh jahat. Nah, selanjutnya juga ini adalah makanan berarti. Makanan berarti ini apa sih? Seperti pangsit, xiaosi, kue keranjang, niankao, dan mie panjang umur atau changshoumian. Nah, selanjutnya adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan Chunjie. Yang pertama itu angpao, yang seperti biasanya orang-orang keturunan Tionghoa itu dapat, yaitu adalah amplop merah yang berisi uang yang diberikan kepada anak-anak dan orang yang belum menikah dengan simbol keberuntungan, sebagai simbol keberuntungan. Nah, habis itu adalah Shou Shui, tradisi begadang pada malam tahun baru sebagai simbol panjang umur dan menghormati dewa-dewa. Ini juga biasanya keturunan Tionghoa melakukannya. Dan selanjutnya adalah Nian Yi Fan, makan malam bersama keluarga pada malam sebelum Imlek, dianggap sebagai momen paling penting. Untuk biasanya itu momen ini dijadikan sebagai
apa ya, biasanya dijadikan sebagai antara keluarga itu untuk menjalin hubungan yang lebih erat biasanya. Nah, selanjutnya adalah yang biasa sering kita lihat yaitu barongsai atau wuxi. Wuxi sendiri itu adalah barongsai, dan biasanya kita mengenalnya sebagai barongsai, yang merupakan tarian singa yang dilakukan untuk mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan. Nah, terus cheongsam atau yang bisa dikenal cipao, yang merupakan pakaian tradisional khas Tionghoa yang sering dikenakan saat perayaan dan biasanya digunakan saat perayaan hari Imlek ini. Nah, selanjutnya adalah xiao atau shengxiao, yang dilambangkan oleh 12 lambang binatang dalam astrologi Tionghoa yang berubah setiap tahunnya. Misalnya, tahun 2025 ini dilambangkan sebagai tahunnya ular. Dan bisa saja tahun depan itu dilambangkan oleh hewan yang lain, contohnya babi, naga, tikus, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini yang biasa kita sering makan pada saat hari raya Imlek yaitu kue keranjang atau nian kao. Kue khas Imlek yang melambangkan peningkatan rezeki dan kemakmuran setiap tahunnya. Dan ini biasanya disebut oleh orang Indonesia itu adalah dodol. Nah, selanjutnya adalah lampion merah atau hung tenglong, melambangkan kebahagiaan, keberuntungan, dan pengusiran roh jahat. Nah, saya juga jujur kalau yang ini agak lucu saat menemukan faktanya, yaitu jiaozi, pangsit yang dimakan saat Imlek, dipercaya membawa kekayaan karena dianggap bentuknya mirip seperti batangan emas zaman dahulu. Dan batangan emasnya itu bisa dilihat yang warna kuning di sebelah kanan ini, dan pangsit itu sebelah kiri. Mungkin memang kelihatan mirip, orang-orang menganggapnya seperti itu. Tapi saya sendiri sih menganggapnya agak lucu ya kalau itu memang mirip batangan emas. Tapi karena faktanya memang begitu ya. Oke, selanjutnya itu adalah Festival Cap Gomeh. Festival Cap Gomeh ini apa sih? Festival Cap Gomeh ini dirayakan 15 hari setelah Imlek dengan festival lampion dan makan bola ketan manis atau tangyen. Nah, sebelum itu saya juga mau menambahkan beberapa nama lain dari hari raya Imlek dari beberapa negara. Yang pertama itu Chenjie atau artinya festival musim semi, itu dari bahasa Mandarin. Yang kedua itu adalah Kuonian, artinya melewati tahun baru. Lunar New Year, namanya itu berasal dari bahasa Inggris karena berdasarkan kalender lunar. Selanjutnya juga ada tahun baru Tionghoa, sebutan dari bahasa Indonesia. Terus ada juga yang dari Korea yang bernama Seollal, nama perayaan yang serupa di Korea, dan Tet Nguyen Dan, nama perayaan yang serupa di Vietnam. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Happy Lunar New Year untuk yang merayakan. Nian Nian Yoi, Xie Xie Lao Shi.